Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dugaan kasus investasi bodong di Garut, Jawa Barat akhirnya mulai terbuka. Puluhan perempuan yang menjadi korban kembali mendatangi Mapolsek Limbangan. Kali ini, pihak perusahaan kecantikan memberikan klarifikasi kepada agen dan nasabah bahwa pihaknya hanya menjual produk kecantikan skincare, bukan menjadi pengelola investasi titip modal. Pelan tapi pasti, dugaan kasus investasi bodong yang membuat rugi nasabah dan agen di Garut, Jawa Barat mencapai 11 miliar rupiah mulai terbuka. Pada Sabtu 23 November 2024, perwakilan perusahaan kecantikan LS Skincare mendatangi Polsek Limbangan, Garut. Mereka bahkan bertemu langsung dengan para korban dan agen investasi titip modal tersebut. Kuasa hukum perusahaan kecantikan LS Skincare menyatakan bahwa bisnis ownernya bukan di bidang investasi, melainkan menjual produk kecantikan secara lepas. Di mana kaitannya dengan investasi bodong yang sedang kisruh di Garut, yang membantah bahwa perusahaannya terlibat. LS Skincare untuk menegaskan bahwa kegiatan titip modal tersebut yang dilakukan oleh inisial NA, memang kami akui terlebih dahulu dia adalah agen kami. Hanya saja kegiatan titip modal tersebut tidak menyangkut dengan program dari perusahaan ataupun kegiatan usaha dari perusahaan yang menginstruksikan agen-agen untuk program titip modal tersebut. Kuasa hukum LS Skincare Ferry Ramadan mengatakan, tak ada sangkut paut antara investasi titip modal yang dilakukan inisiatif oleh agen, di mana viralnya kasus ini justru telah merugikan omset perusahaan termasuk nama baik perusahaan. Pada prinsipnya perusahaan LS hanya sebagai produsen bisnis kecantikan yang secara prosesnya jual lepas kepada agen tanpa embel-embel harus tanam modal alias investasi tak jelas. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan perusahaan LS Skincare. Jadi itu hanya inisiatif daripada Neng Astri, inisial NA sendiri gitu. Oke. Karena memang isu ini di TikTok ini sempat viral dan sangat viral, dan itu mengganggu kegiatan usaha kami. Jadi kami juga menghimbau kepada masyarakat untuk bijaksana dalam mengupload konten untuk tidak mengkait-kaitkan kegiatan tersebut dengan owner LS Skincare ataupun dengan usaha LS Skincare itu sendiri. Kuasa hukum agen berinisial NA mengaku bahwa kliennya juga sebagai korban. Karena secara hasil audit uang titip modal itu tak ada pada NA. Sehingga hasil klarifikasi dan mediasi, klien dan para korban akan membuat laporan di Polda Jawa Barat. Ya NA bahwa akan menindaklanjuti permasalahan ini di Polda Jabar karena nilainya fantastis. Artinya dibawa ke ranah hukum ini kan? Dibawa ke ranah hukum. Sudah ada terima laporan secara yang melaporkan? mekanisme klien saya ini inisial NA, dia tidak bisa berdiri sendiri untuk melaporkan. Jadi arahan dari Dirkrim Polda Jabar ya bahwa beliau harus ada puasa sebagai saksi dan korban, sehingga beliau memiliki fasilitas hukum untuk melaporkan kejadian ini ke pihak Polda Jabar sehingga terjadi eksaminasi hukum yang jelas. Setelah terjadi eksaminasi hukum, kita jelas ini aliran dananya ke siapa. Kita kan tidak bisa menduga Pak saat ini. Di mana uang itu berada. Sementara klien kami sudah mengaudit uang itu nggak ada. Raden Dadan Mariana, kuasa hukum agen NA merinci, untuk proses laporan ke Polda pihaknya perlu melakukan pengumpulan bukti termasuk membuat audit transfer uang. Di luar kebijakan perusahaan kecantikan, diduga ada pihak lain yang secara inisiatif melakukan modus penarikan uang titip modal alias investasi abal-abal. Sehingga para nasabah dan agen yang mengetahui alur aliran dana ini perlu menyampaikan kepada aparat kepolisian secara jujur. Di mana atas kasus ini, agen yang kini dikejar oleh korban karena berharap uang investasinya bisa kembali secara utuh. Pik-pik harapan rakyat Garut.